Timnas Indonesia tak perlu gentar, Australia bukan lagi generasi emas. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia, skuad Garuda tak patut untuk merasa gentar berlebihan jelang duel tersebut. Australia jadi salah satu negara yang mencuri perhatian di dunia sepak bola dalam beberapa dekade terakhir. Sejumlah bintang besar bisa hadir dari Australia mulai dari era Harry Kewell dan Mark Viduka hingga era Tim Cahill. Sejak Australia pindah dari Oseania menuju Asia, Australia langsung jadi kekuatan utama. Mereka langsung jadi musuh baru bagi tim-tim kuat Asia sebelumnya seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia di babak 16 besar. Bila merujuk kekuatan di atas kertas, Indonesia tentu dianggap kalah dari Australia. Namun materi tim Socceroos saat ini bisa dibilang tidaklah sementereng era sebelumnya. Nama paling tenar dalam skuad Australia saat ini bisa jadi Matthew Ryan. Kiper veteran berusia 31 tahun ini terbilang lumayan tenar di sepak bola dunia. Ia sempat berkiprah di Valencia, Brighton dan Hove Albion, Real Sociedad, dan kini AS Alkmaar. Ryan juga merupakan anggota skuad Australia saat tim ini juara Piala Asia 2015. Selain itu ada pula nama Harry Souttar yang saat ini membela Leicester City. Ia lahir di Skotlandia dan meniti karir sepak bola di Eropa. Di luar itu, nama-nama pemain Australia tidak lagi sementereng era sebelumnya. Bahkan dari segi individu, nama pemain-pemain Australia saat ini tidak ada yang di level yang sama dengan bintang Asia lain macam Kaoru Mitoma, Jepang, atau Son Heung-min, Korea Selatan. Sebagai gambaran, dari data Transfermarkt, market value tertinggi pemain timnas Australia adalah Souttar dengan nilai 11 juta euro dan Matthew Ryan dengan nilai 4 juta euro. Dengan pengalaman timnas Indonesia sudah menjalani duel hidup mati lawan Jepang di fase grup. Hal tersebut bisa jadi modal berharga bagi skuad Garuda untuk tampil percaya diri melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia. Reaksi Sain Patinama tak pernah main, media asing soal timnas Indonesia. Berita seputar keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 menjadi buruan pembaca FIFA sepanjang Jumat tanggal 26 Februari tahun 2024. Yang paling dicari adalah mengenai Sain Patinama. Pemain naturalisasi ini tetap bergembira meskipun tak pernah dimainkan pelatih Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Ada juga berita mengenai media asing yang menyoroti keberhasilan Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kali sepanjang sejarah. Berikut 4 berita terpopuler dirangkum FIFA Roundup. 1. Tak pernah dimainkan. Begini reaksi Sain Patinama usai timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia. Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan status peringkat ketiga terbaik. Lolosnya skuad Garuda tidak lepas dari hasil imbang 1-1 antara Kirgistan melawan Oman di Abdullah bin Khalifa Stadium, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Indonesia berada di peringkat ketiga grup D usai mengumpulkan 3 poin dari 3 laga. Indonesia menutup pertandingan fase grup dengan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Pasukan Shin Tae-yong kalah 1-3 dari Irak, menang 1-0 atas Vietnam dan kalah 3-1 dari Jepang. 2. Kata media asing usai Indonesia lolos babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kali. Timnas Indonesia mencatat sejarah. Setelah lolos pertama kali ke babak 16 besar Piala Asia, anak didik Shin Tae-yong, STY, lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik, dengan perolehan 3 poin dari 3 pertandingan. Adapun, tim Merah Putih melangkah ke babak 16 besar setelah hasil imbang 1-1 antara Kirgistan melawan Oman di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. 3. Pengakuan jujur pelatih timnas Jepang. Alasan Elkan Bakngot jadi striker.
Berita seputar kekalahan Timnas Indonesia dengan skor 1-3 atas Timnas Jepang di penyisihan grup D Piala Asia 2023 masih menjadi buruan pembaca sepanjang Kamis tanggal 24 Januari tahun 2024. Salah satunya pengakuan dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Dia mengakui jika timnya harus bermain agresif untuk menaklukkan Indonesia. 4. Akhiri dominasi Novak Djokovic, Jannik Sinner tembus final Australian Open 2024. Jannik Sinner mengakhiri upaya Novak Djokovic untuk terus mendominasi Australian Open. Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Ini mengakhiri rekor kemenangan 33 pertandingan petenis Serbia itu di Melbourne Park dan upayanya meraih gelar Grand Slam ke-25. Permainan unggulan keempat asal Italia itu tidak terpengaruh ketika kehilangan set untuk pertama kalinya di turnamen tersebut saat melawan sang raja Rod Laver Arena, menang 6-1, 6-2, 6-7, 6-8, 6-3 untuk mencapai final Grand Slam.